Oke, welcome back to my channel. Jadi hari ini saya mau bahas timnas. Meskipun agak telat ngebahasnya, kemarin ada versus dan versus. Oke, langsung kita masuk ke intronya. Oke, ini memang bahasan saya atau ulasan saya agak telat ya kemarin. Mungkin di minggu kemarin yang agak ramenya. Jadi ada tagar Sintayong out atau STY out. Banyak buzzer juga yang katanya bermunculan gitu. Saya sih menanggapinya sih ini sih biasa aja sih, tapi kemarin agak sedikit ini juga ya, crowded juga. Jadi kalau sampai nggak bisa diredam mungkin saja STY benar-benar out gitu. Dan karena ada beberapa juga dari pundit-pundit dan komentator yang familiar atau yang terkenal, yang banyak juga pengikutnya yang sempat setuju untuk STY out. Jadi gelombang outnya ini makin besar gitu, karena ada triggernya juga gitu. Memang ada yang memantik, api nyala sedikit, lalu ada yang men-trigger juga, jadi makin ya banyak pro kontra yang akhirnya dimunculkan gitu. Jadi, dan saya mau bahas dari keduanya ya. Saya bisa bilang setuju, bisa bilang enggak untuk beberapa koreksinya ya gitu. Tapi kalau untuk STY out sih saya ya enggak lah gitu. Kok cuman kita gara-gara ini kan karena kegagalan di AFF kemarin ya, ASEAN Cup Mitsubishi Electric ini ya. Bahas mana dulu nih? Oke, bahas soal kegagalan. Oke. Saya cuma bisa bilang iya atau tidak aja ya di kedua di satu statement itu. Kayak misalkan yang pertama, banyak yang kecewa. Kenapa mungkin lebih ke PSSI-nya ya, karena semua juga bermuara ke PSSI dong untuk pelatih nanti yang memutuskan. Tapi kan dia finalisasi, PSSI harus juga memberi ini ya ke si pelatih gitu. Kenapa harus setuju dengan Indonesia timnas B-nya gitu? Oh, karena memang sebelumnya sih saya sudah mendengar gitu, setelah kemarin selesai FIFA Matchday itu ya, Erick Thohir atau Pak Erick, ketum PSSI, bilang timnas senior akan prioritas di kualifikasi Pildun 2026 round 3 ini. Jadi karena jaraknya berdekatan gitu, atau faktor mungkin kalau habis dari timnas senior kualifikasi itu langsung gabung lagi gitu, jaraknya cuma 1 atau 2 minggu gitu, nanti kecapean atau nggak cukup gitu. Padahal ya banyak pemain lokal gitu yang sedikit jam terbangnya gitu yang dipercaya, dan oleh Sintayong ya. Ini kebanyakan yang dipercaya pun itu mulu gitu. Jadi sebenarnya banyak pemain yang sebenarnya ya harusnya diperhitungkan untuk masuk ke ASEAN Cup kemarin gitu. Dan waktu Erick Thohir bilang timnas B, saya nggak ada masalah. Bukan berarti banyak kan netizen yang bilang, wah jangan membedakan dong A dan B, nanti akan menjadi polemik ini. Kalau saya sih nggak ada masalah gitu. Ya memang secara kualitas A dan B, menurut saya mungkin B itu pemain yang di timnas senior yang jarang dimainkan atau jam terbangnya sedikit ya, bukan jelek atau apa gitu. Misalkan kayak Hernando Ari, dia bukan jelek ya, meskipun dia terakhir membela timnas beberapa blunder maupun juga di timnya Persebaya, tapi untuk kualitas lokal dia masih yang terbaik menurut saya ya. Dia cuman kalah di jam terbang sama ketenaran Martin Paes aja sih menurut saya. Dia layak untuk main di ASEAN Cup. Selain umurnya masih 22 loh, menurut saya itu masih potensi. Kalau pelatih Indra Sapri kayaknya dia semua diangkut deh, yang U23 ke bawah ini ya, U23 plus maksudnya, bukan U22 plus. Siapa? Ramadan Sananta 22 tahun loh, kenapa nggak diajak gitu? Yang saya agak ini ya, kenapa cuman Hoki Caraka aja yang katanya dia mau jadi top scorer AFF. Banyak pemain yang harusnya ikut serta ya gitu. Kalau misalkan patokannya cuman usia muda, masih ada Egy 24 tahun, Witan 23 tahun, Beckham 23 tahun. Itu menurut saya sih masih layak gitu untuk dimasukkan gitu. Jangan melulu karena kita patokannya U22 persiapan tahun depan, kualifikasi Piala Asia U23, dan juga ada SEA Games gitu. Jadi memang sepertinya ini kolam untuk mereka training ya.
Ya meskipun jadinya nggak ada ambisi besar gitu pada saat eh, ketum kita Erick Thohir targetkan semifinal, STY kan langsung bilang semifinal pasti. Kita kan mungkin mencoba untuk final gitu. Ya karena dari situ ya jadi ekspektasi netizen dan masyarakat secara keseluruhan ya jadi menurun. Jadinya kita nggak jadi hilang gairahnya gitu. Dan saya pun sama gitu karena ini ya mohon maaf gitu ini mungkin pemain muda bagus. Tapi apakah kita melihat waktu di klub dia benar-benar bisa jadi andalan klubnya kan nggak semuanya gitu maksud saya. Eh, Kalau dulu kan kita pemain senior nih, yang pemain senior yang kita sering nonton nih, yang dia juga mungkin mainnya bagus, top score, mau dari kiper, back, tengah, depan gitu. Jadi pada saat dia bergabung menjadi satu tim, membela merah putih, Garuda di dada, kayak kita punya mimpi, kayak wah ini kalau digabungin jadinya the dream team, dia bagus gitu. Meskipun lagi-lagi ya Indonesia selalu kurang beruntung, 6 kali final gagal. Hampir tiap edisi selalu diunggulkan, minimal final gitu lah, meskipun ujung-ujung ada yang semifinal doang, ada yang kalah juga di perebutan tempat ketiga gitu. Dan baru di edisi ini nih gitu kita no expectation gitu. Dan awalnya kita netizen yang maksudnya ya menerima, tetapi banyak ada beberapa suara sumbang yang ya kenapa ini waktunya kita harusnya juara gitu. Ya meskipun alibi Sintayong kalau kita pakai pemain senior artinya yang pemain beberapa dari Eropa itu bergabung mungkin tinggal merem aja katanya gitu. Bukan meremehkan ya, secara kualitas jangankan ke final, juara itu pasti. Cuman karena ini bukan masuk kalender FIFA, meskipun sudah di note juga oleh FIFA sendiri, ini akan dimasukkan menjadi tier 1, artinya ya hitungan poinnya juga naik sedikit signifikan gitu. Tetap buka kalender FIFA, jadi klub pun yang di Eropa sangat saklek gitu, tidak mungkin membiarkan pemainnya dengan mudah gitu. Bahkan ya emang dari tahun-tahun sebelumnya pun seperti itu. Kita beruntung Marcelo bisa diambil karena klubnya Oxford, selain dia memang main di junior dan beberapa kali masuk di bench tim senior, mungkin ada faktor Erick Thohir yang mengendalikan karena dia yang punyanya ya. Tim lain kesulitan lah, Ivar Jenner nggak dikasih, Rafael Strik mungkin karena ASEAN kali ya, mungkin itu pemikiran saya juga sih. Nah itu dia, kita pakai timnas U22 namanya. Saya juga kemarin kaget kenapa nggak U23. Saya belum mikir ada event tahun depan ya, maksudnya tahun ini ya 2025-nya. Kalau misalkan pelatihnya bukan Sintayong, Indra Sapri, apakah dia akan memakai istilah yang sama U22? 50-50 sih kalau menurut saya. Di satu sisi Indra Sapri juga sukses memoles pemain muda atau tim nas kelompok umur. Di satu sisi juga saya nggak yakin dia akan saklek si Indra Sapri ya, tetap akan pakai mungkin istilah U23-nya lah, biar Witan, Hernando Ari, Sananta, Beckham, Fajar Fatur Rahman tuh umur 22 atau 23, 22 kalau nggak salah. Pasti dia dimasukkan. Dia plus pemain umur 21 ke bawah ini gitu. Pertimbangannya. Iya, ekspektasinya adalah pada saat 2 kali match di kandang kita gagal dapat 3 poin. Yang pertama ditahan oleh Laos tak terduga, lalu pertandingan terakhir yang tadinya kita mau head to head sama Myanmar gitu. Siapa tahu Myanmar dapat 1 poin di kandang Thailand. Ternyata Myanmar dipermak habis. Dibantai oleh Vietnam maksudnya. Indonesia yang hanya butuh 1 poin kecolongan gitu. Asnawi bermain tidak sebaik sebelum-sebelumnya. Rahan Pratama hanya agresif semata aja gitu, bahkan dengan emosi bukan dengan skill yang kita bisa lihat yang dulu golnya ke gawang Singapura atau Malaysia gitu, saya lupa, permainan yang tik-tak yang cantik. Dulu saya sempat lihat Egy Witan dan Irfan Jaya gitu, dan Asnawi dari belakang membangun serangan nggak kelihatan, padahal menurut saya ini squad timnas muda paling mewah ya menurut saya gitu dibanding yang edisi-edisi sebelumnya. Saya nggak tahu kenapa, apakah mentalnya atau memang kita nggak bisa nyamain juga antara squad ini dengan squad sebelumnya gitu. Pemain seniornya pun tidak berkontribusi besar. Marcelino lebih ke seperti beban gitu karena dia pemain paling senior di timnas itu dengan caps terbanyak ya. Kartu merah juga. Ferrari didapuk sebagai kapten, itu bukan Asnawi. Kartu merah juga kan terpancing emosi. Kadek Arel yang juga bikin gol sempat blunder di pertandingan kedua.
Kakang Rudianto yang main bagus di Persib, baik bek tengah maupun menjadi wing, blunder juga gitu. Meskipun ada satu pemain namanya Donitri, aslinya dia wing atau full back kiri, biasa nyerang, dipaksakan jadi back tengah, hasilnya bagus gitu. Seperti Calvin Verdong yang juga digunakan seperti itu oleh Sintayong gitu. Dan Indonesia yang hanya butuh 1 poin gagal lolos gitu karena Filipina di peringkat 4 tiba-tiba loncat jadi kedua dengan pemain yang mayoritas juga pemain muda, tapi kebanyakan pemain keturunan langsung dari luar gitu, dari Eropa dan dari Amerika. Dan tidak seperti sebelum-sebelumnya sih. Kalau dulu kita kalah sempat ada yang ngamuk supporter, entah nggak tahu kenapa sekarang apakah supporter kita lebih dewasa, sudah lebih ngerti, apa ekspektasi memang dari awal sudah turun, agak lengang, tidak ada pemberitaan yang negatif, tapi setelah berapa hari itu ada tagar stay out, banyak katanya buzzer, banyak yang komen tagar gitu. Awalnya saya lihat ini ya hal biasa sih, stay out kan memang sudah hampir tiap tahun gitu, baik dari komentator, pengkritik, haters maupun dari netizen ya. Tapi ke-trigger sama beberapa komentator yang atau pundit yang akhirnya setuju stay out aja, ganti aja, bahkan ada beberapa pandit yang minta ganti langsung padahal kontrak STY baru aja diperpanjang tahun kemarin itu kan. Ada yang bilang STY nggak bisa menggaransi Indonesia lolos ke Piala Dunia. Sekarang kalau mau saya tanya, apakah ini hanya emosi atau luapan kekesalan atau apa ya, ada kepentingan gitu di balik ini semua. Soalnya ya menurut saya nggak ada satupun pelatih Indonesia sekarang ya yang bisa menjamin atau menggaransi Indonesia lolos ke Piala Dunia. Bukan kita berandai-andai. Jose Mourinho pun butuh setahun 2 tahun mungkin untuk adaptasi timnas, untuk yakin bisa bersaing dengan Jepang gitu. Dengan komposisi ya kita banyak pemain yang main di liga lokal. Pemain abroad itu kan pemain keturunan kan, bukan pemain asli lokal gitu. Pep Guardiola atau siapa, Ancelotti melatih timnas pun kayaknya nggak bisa dalam sekejap gitu. Bahkan beberapa pundit yang tadinya yakin proses, sekarang justru lebih ke bukan menyerang sih, lebih ke mendukung ini. Jadi kan makin ke trigger stay out sebelum digaransi oleh Erick Thohir yang stay aman. Malah ada tagar juga Erick Thohir out gitu. Dan nih apa stay rendah atau memang banyak netizen yang suruhan gitu. Apakah Erick Thohir layak diganti gitu? Penggantinya siapa? Ini aja kita sudah berproses lumayan bagus di tangan ketum yang sekarang daripada kita zaman-zaman dulu gitu, era kegelapan PSSI. Dikonfirmasi juga oleh manajer Bapak Sumarji, akhirnya tidak ada, maksudnya ya biarkan aja tagar-tagar out, STY out, Erick Thohir out. Mereka ya sudah bulat sepakat ya STY tetap melatih. Dan buat saya juga apa ya, buat saya sih sebenarnya ini hal biasa sih, cuman mungkin beberapa netizen banyak yang menghadapinya dengan serius seperti ya, wah ini apakah benar akan out, apakah memang harus diganti. Iya memang kalau secara permainan harus dievaluasi, benar kata Erick Thohir, benar kata Pak Sumari juga. Setiap event semua pelatih senior maupun junior akan dievaluasi, tapi ya jangan sampai evaluasi itu yang kita pandang dengan cara seperti dahulu gitu. Evaluasi adalah pecat atau diganti gitu, atau harus mundur. Nggak gitu juga. Udah berapa banyak sih pelatih yang evaluasi out gitu. Ganti pelatih pun ya harus adaptasi lagi. Ekspektasi tinggi kita yang buat itu jadi runyam gitu. Kita berharap apa sih? Berharap ini tahunnya gitu. Saya juga membayangkan bahwa kalaupun ini pemain timnas yang main itu ternyata bukan tim U22 atau senior, kayaknya nggak yakin juga bakal juara sih saya. Mohon maaf ya. Kalau ke final sih mungkin aja, tapi kalau untuk juara sih masih 50-50 lah, mau pelatihnya Sintayong maupun misalkan Indra Sapri ya kalau untuk level senior. Jadi ya buat netizen ya berpikir jernih lah gitu dalam komentari, jangan gampang terhasut oleh info-info yang clickbait atau nggak penting. Ya mudah-mudahan perubahan nanti akan menjadi lebih baik.
Di bulan Maret nanti Indonesia akan kembali lagi main di FIFA Matchday lanjutan kualifikasi 2026 dengan tambahan yang sudah pasti adalah oleh Romeni. Udah rampung, juga ada info Jerori 2 katanya sudah masuk, dan tapi ada satu lagi info yang terupdate adalah Jordi Wehrman gelandang Madura United katanya berkasnya sudah ada di PSSI. Dia masih nunggu apakah akan langsung diproses atau tidak. Respect buat Jordi. Buat saya sih untuk STY sekarang mencari pemain yang grade A ya, tanpa bermasuk mengurangi rasa hormat kepada Jordi Wehrman, sekelas Mark Locke aja yang sudah jadi ikon di Persib atau Liga Indonesia karena dia membela PSM dan juga Persija sebelumnya, sekarang sudah ditinggalkan oleh Sintayong, entah karena umurnya atau entah karena memang permainannya nggak masuk skema gitu di area Sintayong. Ini Jordi Wehrman menurut saya juga kelas nggak jauh beda sama Mark Locke lah menurut saya, bahkan menurut saya masih mendingan Mark Locke ya, meskipun ya Mark Locke sekarang udah mulai kerasa gerusuk gitu main. Kayaknya kecil kemungkinan sih itu, kecuali memang Jordi Wehrman meningkatkan permainannya di Madura United, dan siapa tahu musim depan menarik minat klub-klub lain jika memang sudah tidak di klub Madura United lagi ya. Ya, terima kasih yang sudah menonton video saya. Gak banyak yang saya analisa, dan salam olahraga.